Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi 1 perkuliahan praktik pembelajaran kelas rangkap bersama saya M. Saufi, tutor Tuton UT untuk mata kuliah praktik pembelajaran kelas rangkap. Pada hari ini kita akan masuk pada materi pengayaan di sesi 1, yaitu tentang realita dan harapan dalam kaitannya dengan praktik pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, teman-teman sekalian yang berbahagia, dalam materi pengayaan kita pada hari ini, kita akan disuguhkan dengan beberapa kasus yang terdapat dalam 5 kotak, yaitu kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4A, dan kotak 4B. Untuk kasusnya sendiri dapat rekan-rekan mahasiswa lihat di ruang baca virtual untuk buku pembelajaran kelas rangkap. Dalam modul 1, di sana dijelaskan bahwa di dalam halnya dengan realita, maka kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 itu mewakili itu semua ya. Yang mana di dalam kotak 1 itu dihadapkan pada kasus 2 kelas terpisah ya. Kasus 2 kelas terpisah. Nah, kemudian pada pembelajaran saat itu yang terjadi di realitanya bahwa di 2 kelas terpisah itu menimbulkan kelemahan dari segi waktu ya. Kelas satunya itu menunggu kedatangan dari gurunya, sedangkan kelas lain juga seperti itu dan sebaliknya, tidak bersama-sama dalam satu waktu. Nah, ini tentu saja menimbulkan beberapa kelemahan yang nanti akan kita bahas bersama pada video kali ini. Nah, kemudian pada kotak 2 diberikan lagi kasus yang dicermati oleh beberapa orang pada saat itu ya. Nah, ini terkait dengan kebiasaan siswa untuk menyalin ya. Kebiasaan siswa untuk menyalin. Nah, ditemukan fakta dan realita di lapangan bahwa keadaan saat itu sangat memprihatinkan, yang mana untuk kelas tinggi mereka kebanyakan tidak bisa membaca. Nah, oleh karena itu dalam kasus itu dihadapkan pada sebuah fakta menarik bahwa selama pembelajaran seorang guru di kelas tersebut menginstruksikan atau menyuruh siswanya untuk menyalin, ya, menyalin apa yang ada di dalam buku. Dan ternyata buku yang ada di sana sifatnya sangat terbatas. Untuk itulah guru tersebut berpikir bahwa untuk memperbanyak materi itu diperlukan upaya untuk menyalin, sehingga siswanya sendiri yang disuruh untuk menyalin. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan dampak yang negatif karena siswa kebanyakan itu masih tidak bisa membaca atau dengan kata lain literasinya juga rendah. Nah, ini menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap praktik dari pembelajaran kelas rangkap di lapangan. Nah, kemudian pada kotak 3 diberikan juga kasus ruang kelas yang tidak terpakai dikarenakan fasilitas yang kurang memadai sehingga terkesampingkan ruang kelas tersebut dan pada akhirnya fasilitas yang juga ada di sekolah tersebut lambat laun akan menjadi rusak atau tidak terpakai lagi. Nah, ini kondisi yang tentu saja tidak menyenangkan begitu. Nah, lalu dalam halnya dengan kotak 4A dan kotak 4B ini ditemukan harapan ya dari praktik pembelajaran kelas rangkap. Artinya yang ideal itu seperti apa sih sebenarnya pembelajaran kelas rangkap? Nah, itu tentu saja dapat teman-teman mahasiswa sekalian cermati pada kotak 4A dan kotak 4B, di mana pada kotak 4A tersebut yang bertindak sebagai gurunya itu adalah Pak Ade, kemudian yang berperan sebagai gurunya di kotak 4B itu adalah Bu Neneng, seperti itu.
Pak Ade mengajar di kelas 5 dan kelas 6 ya. Nah, murid dari dua tingkat kelas yang berbeda ini diajar dalam satu ruang kelas dalam waktu yang bersamaan. Kemudian pada saat pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6, murid kelas 5 berada di jajaran sebelah kanan, sedangkan murid kelas 6 berada di jajaran sebelah kiri. Dan artinya bahwa pembelajaran itu dilakukan di ruang kelas yang sama, namun untuk materinya itu berbeda ya. Artinya pelajaran yang diajarkan itu tentu saja berbeda. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pak Ade, dilakukan juga oleh Bu Neneng di kelas 4B ya. Nah, ini lebih kreatif lagi bahwa di dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Neneng ini sebagai seorang guru ini menerapkan semacam pojok literasi begitu ya. Pojok literasi yang berfungsi sebagai tempat untuk belajar anak-anak di tingkat tertentu ya. Nah, sedangkan di pojoknya lagi itu di tingkat yang lain pula. Sehingga pembelajaran ini dirasakan sangat menyenangkan dan efektif ya. Terlihat dari antusias siswanya yang tidak sabar untuk menantikan aktivitas apa lagi nih yang kira-kira akan dilakukan hari ini begitu. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah harapan ya, yang mana praktik pembelajaran kelas rangkap itu yang seperti itu loh. Nah, bahkan yang terjadi di lapangan nyatanya tidak seperti itu. Nah, inilah yang akan menjadi PR bagi mahasiswa sekalian sebagai seorang calon guru SD maupun yang sudah terjun langsung di guru SD. Nah, ini ada beberapa harapan ya, setidaknya ada 9 di sini ketika kita memunculkan atau melaksanakan seperti yang ada pada kasus 4A dan 4B. Itu yang pertama, suasana kelas menjadi hidup ya. Hal ini terlihat dari murid tampak ceria. Kemudian waktu pembelajaran itu menjadi efisien. Kemudian pemanfaatan ruang kelas yang efektif. Jadi walaupun ruang kelasnya sedikit, itu bisa saja dilakukan pembelajaran kelas rangkap. Nah, dengan kata lain, guru di sini memanfaatkan ruang kelas yang ada dengan menciptakan sudut sumber belajar atau pojok-pojok literasi tadi. CBSA, nah ini yang sebenarnya ya, karena CBSA ini dirasakan hanya semacam teori saja dan berpindah dan bergeser juga maknanya ya. Nah, sedangkan pada pembelajaran kelas rangkap ini, CBSA yang dilakukan adalah CBSA yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, terciptanya asas kooperatif dan kompetitif yang sehat. Kemudian yang enam tentu saja menyenangkan ya. Nah, untuk yang ketujuh, adanya perhatian khusus bagi anak yang cepat dan lambat. Nah, ini memberikan waktu kepada anak yang lambat ya, dan anak yang cepat untuk diberikan perhatian khusus. Mengapa? Karena anak-anak yang lain akan sibuk dengan pojok-pojok pojok-pojok atau sudut sumber belajar tadi. Jadi tidak mengganggu konsentrasi dari si anak tadi. Nah, kemudian yang kedelapan, guru PKR percaya bahwa sumber belajar tidak hanya berasal dari sumber resmi, melainkan juga berasal dari lingkungan sekitar. Guru 9. Kemudian yang kesembilan, ini prinsip perlengkapan tidak hanya diterjemahkan dalam bentuk kelas, melainkan juga materi. Nah, ini yang ke-10 ya. Ini saya salah tulis. Ya, yang ke-10, guru yang baik adalah yang tahu persis apa yang tidak dia ketahui, bukan sebaliknya. Nah, kadang kita menyangka bahwa seseorang atau guru yang baik itu adalah guru yang tahu persis apa yang dia ketahui. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Guru yang baik adalah yang tahu persis apa yang dia tidak ketahui. Seperti itu. Nah, kemudian dia akan belajar dari apa yang tidak dia ketahui tadi. Sehingga hal ini juga akan berdampak positif kepada siswa yang diajarnya. Demikian materi pengayaan singkat tentang realita dan harapan dari praktik pembelajaran kelas rangkap. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan kita bergabung dalam forum diskusi 1. Itu saja dari saya. Saya ingatkan kembali bahwa keaktifan teman-teman di dalam kegiatan tuton ini sangat mempengaruhi nilai dari Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.